Pembahasan ini mengenai pola konsumsi pada UMKM penjual minuman berdasarkan gender. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan konsumsi. Yang pertama yaitu mengenai definisi daripada konsumsi. Apa sih sebenarnya konsumsi itu? Nah, konsumsi memiliki pengertian sebagai seluruh pembelian barang maupun jasa akhir yang sudah siap dikonsumsi oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, dalam Kamus Besar Ekonomi, konsumsi memiliki arti tersendiri, yaitu konsumsi dapat diartikan sebagai tindakan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menghabiskan atau mengurangi penggunaan utility suatu benda pada pemuasan terakhir dari kebutuhannya. Dengan ini, konsumsi dapat didefinisikan sebagai kegiatan pembelian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan akan makanan dan minuman rumah tangganya. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi konsumsi. Sebenarnya apa sih fungsi konsumsi itu? Nah, di sini fungsi konsumsi itu merupakan fungsi yang memiliki hubungan antara konsumsi dan juga pendapatan. Fungsi konsumsi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu C sama dengan A plus BY, dengan keterangan C itu merupakan lambang dari konsumsi, dan A itu sebagai autonomous consumption, dan B itu sebagai MPC, dan juga Y itu sebagai pendapatan. Untuk dapat menggunakan fungsi konsumsi ini, terdapat syarat mutlak. Apa sih sebenarnya syarat mutlak daripada penggunaan fungsi konsumsi ini? Syarat mutlaknya yaitu nilai A dan juga B harus bernilai positif. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kita masuk pada jenis-jenis teori konsumsi, yang dimana dalam teori ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada teori konsumsi Keynes, yang kedua ada teori hipotesis pendapatan permanen, yang ketiga ada teori hipotesis pendapatan relatif, yang keempat ada teori konsumsi siklus hidup atau life cycle. Nah, dalam teori konsumsi Keynes ini, pendapatan yang dimiliki dalam satu waktu tertentu akan mempengaruhi konsumsi yang dilakukan oleh manusia dalam waktu itu juga. Menurut Keynes, terdapat dua hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Hal ini dinamakan tingkat harga konstan. Selanjutnya, teori hipotesis pendapatan permanen. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Milton Friedman. Menurut Friedman, pendapatan dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Pendapatan permanen merupakan pendapatan yang diterima secara periodik dan dapat diperkirakan sebelumnya. Contohnya seperti gaji. Sedangkan pendapatan sementara merupakan pendapatan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Contohnya bonus atau komisi. Lalu Friedman menarik kesimpulan bahwa konsumsi permanen seorang konsumen mempunyai hubungan yang positif dan proporsional dengan pendapatan. Lalu ada teori hipotesis pendapatan relatif. Teori ini dikemukakan oleh James Dusenberry, di mana teori ini berpendapat bahwa pola konsumsi seseorang ditentukan oleh pendapatan tertinggi yang pernah ia capai. Apabila pada periode tertentu pendapatan yang berkurang, maka konsumen tidak banyak mengurangi pengeluaran konsumsi. Dan untuk menutupinya, mereka mengurangi tabungannya. Akhir ada teori konsumsi siklus hidup atau life cycle. Teori ini dikemukakan oleh Franco Modigliani. Dalam teori ini dijelaskan bahwa perilaku konsumsi seorang berdasarkan pada umur dalam siklus hidupnya. Pola konsumsi ini dibedakan menjadi 3 bagian berdasarkan umurnya. Yang pertama ada usia muda, di mana pada usia ini seseorang cenderung menerima pendapatan yang rendah. Dan yang kedua ada usia menengah, di mana pada usia ini pendapatan seseorang cenderung tinggi. Dan yang terakhir ada usia tua, di mana pada masa ini seseorang cenderung mengambil tabungannya yang ia buat pada masa usia menengah, dan orang tersebut sudah tidak mampu menghasilkan pendapatan sendiri. Bila ia tidak memiliki tabungan, maka ia mengalami kecenderungan di saving. Sekarang ini kita sudah berhasil melewati masa-masa pandemi COVID-19, yang dimana pada masa itu bisa dikatakan masa yang cukup sulit untuk kita semua, terutama para UMKM ini. Pandemi ini memberikan banyak dampak atau pengaruh bagi para produsen. Sesuai dengan hasil survei kami, para produsen merasakan bahwa dagangannya itu sepi. Karena selain adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan kegiatan PPKM, masyarakat juga mulai mengurangi konsumsinya. Dengan diberlakukannya PPKM ini, pada akhirnya para pedagang memilih menutup usahanya lebih awal. Para pedagang juga mengeluhkan bahwa mereka sudah tidak boleh berjualan di atas jam 8 malam. Dan pada jam tersebut mereka biasanya sudah kena tegur oleh Satpol PP.
Tidak sampai situ saja, ada beberapa pengusaha yang memilih untuk berhenti berjualan karena mereka merasa bahwa tidak mendapatkan keuntungan lagi dan justru rugi dalam berdagang. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi konsumsi. Ada 4 faktor, itu yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan sangat berpengaruh pada besar kecilnya tingkat konsumsi seseorang. Semakin besar pendapatan yang dimiliki seseorang, maka orang tersebut akan mengonsumsi lebih banyak barang atau jasa. Sedangkan jika pendapatan seseorang mengalami penurunan, maka orang tersebut akan membatasi kegiatan konsumsinya dengan mengurangi kebutuhan sekunder dan lebih memprioritaskan kebutuhan pokok hidupnya. Yang kedua yaitu selera dan gaya hidup. Apabila seseorang memiliki selera yang tinggi, maka pola konsumsinya akan ikut meningkat. Tak hanya itu, gaya hidup yang mewah dan tingkat value seseorang membuat mereka cenderung menjadi lebih konsumtif untuk sekedar meningkatkan value dan juga tingkat kepuasan mereka dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Hal ini membuat tingkat konsumsi mereka menjadi lebih tinggi. Yang ketiga yaitu harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa juga dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang, karena semakin tinggi harga barang dan jasa, maka tingkat konsumsi akan semakin rendah, dan begitu juga sebaliknya. Tetapi perubahan ini tidak berlaku pada kebutuhan pokok, karena jumlahnya relatif tetap meskipun harga mengalami perubahan. Yang keempat yaitu jumlah keluarga. Sebuah keluarga tentunya akan melakukan konsumsi. Jumlah anggota keluarga sangat menentukan jumlah kebutuhan suatu keluarga. Artinya, semakin banyak anggota keluarga, maka semakin banyak juga jumlah kebutuhan yang akan dikeluarkan. Sedangkan kebutuhan setiap orangnya pasti berbeda-beda. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pola konsumsi penjual minuman. Ada 3 pengaruh, yaitu yang pertama adalah pengaruh pendapatan terhadap pola konsumsi penjual minuman. Konsumsi pedagang minuman dipengaruhi oleh tingkat pendapatan mereka sehari. Jika pendapatan yang diperoleh lumayan banyak, maka intensitas konsumsi pedagang minuman juga banyak. Sebaliknya, jika pendapatan mereka dalam sehari relatif rendah, maka konsumsi pedagang minuman juga ikut rendah. Pendapatan pedagang minuman pada umumnya hanya dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam sehari-hari, dan untuk hari berikutnya, mereka harus tetap berjualan untuk mempertahankan pendapatannya. Yang kedua yaitu pengaruh jumlah tanggungan keluarga terhadap pola konsumsi penjual minuman. Setiap keluarga memiliki jumlah tanggungan yang berbeda-beda. Tanggungan yang ditanggung oleh setiap pedagang minuman tergantung dari berapa banyak keluarga yang mereka punya. Semakin banyak tanggungan mereka, maka akan berpengaruh pada pola konsumsi setiap keluarga. Jadi dapat dikatakan bahwa pedagang minuman akan semakin banyak melakukan konsumsi jika tanggungan mereka banyak. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu pengaruh gender terhadap pola konsumsi pedagang minuman. Perbedaan gender dapat mempengaruhi pola konsumsi seseorang, dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkan pola konsumsi antara laki-laki dan perempuan berbeda. Dari segi perempuan, selain untuk kebutuhan konsumsi, mereka cenderung membelanjakan pendapatannya untuk perawatan wajah, membeli baju, dan lain-lain. Sedangkan dari segi laki-laki, kebanyakan dari mereka menggunakan pendapatannya untuk memenuhi tanggungan mereka di dalam rumah, membayar cicilan, dan biaya pendidikan anak. Pembahasan pertama yaitu mengenai berdasarkan lama berdirinya usaha. Secara garis besar, lama usaha tidak berpengaruh pada besar kecilnya pendapatan. Namun, lama berdirinya usaha dapat bergantung pada pengalaman penjual. Karena dengan pengalaman tersebut, para pedagang mampu mengetahui keadaan pasar dan menyesuaikan dengan keinginan konsumen. Berdasarkan pada grafik pada gambar 4.1, dapat diamati bahwa penjual minuman paling lama sudah berjual selama 8 tahun. Pada gender laki-laki, penjual minuman yang paling banyak yaitu berjualan selama 3 tahun dan sebanyak 7 orang. Dan yang paling sedikit yaitu berjualan selama 8 tahun sebanyak 1 orang. Sedangkan pada gender perempuan, penjual minuman paling banyak terdapat pada orang yang berjualan selama 3 tahun sebanyak 9 orang. Dan yang paling sedikit yaitu berjualan selama 6 tahun yaitu 1 orang saja.
Selanjutnya yaitu berdasarkan faktor usia. Pada grafik 4.2 menunjukkan bahwa di sini terdapat 4 golongan usia. Yang pertama yaitu 20-30 tahun, yang kedua yaitu 31 sampai dengan 40 tahun, yang ketiga yaitu 41 sampai 50 tahun, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu 51 sampai dengan 65 tahun. Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa dapat diamati penjual minuman paling banyak berasal dari kalangan umur 20 sampai dengan 30 tahun dan paling sedikit berada pada rentan usia 51 sampai dengan 65 tahun. Pada gender laki-laki, penjual minuman dengan umur 20 sampai dengan 30 tahun sebanyak 13 orang. Selanjutnya pada umur 31 sampai dengan 40 tahun sebanyak 5 orang. Kemudian pada umur 41 sampai dengan 50 tahun sebanyak 4 orang, dan pada umur 51 sampai dengan 65 tahun sebanyak 2 orang. Untuk selanjutnya, pada gender perempuan, penjual minuman dengan umur rata-rata 20-30 tahun sebanyak 12 orang. Kemudian pada usia 31 sampai dengan 40 tahun sebanyak 6 orang. Selanjutnya pada usia 41 sampai dengan 50 tahun sebanyak 5 orang. Serta pada umur 51 sampai dengan 60 tahun hanya ada 1 orang. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa pada gender perempuan yang menjadi penjual minuman dilatari dengan melanjutkan usaha milik orang tua. Sedangkan pada gender laki-laki dengan usia lanjut, beberapa orang ada yang memiliki 3-4 stand minuman. Nah, di sini juga dapat kita ketahui bahwa usia itu tidak begitu berpengaruh dengan jumlah pendapatan yang ada, seperti itu. Lanjut pada grafik 4.3 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang ketiga yakni berdasarkan tanggungan keluarga. Berdasarkan grafik tersebut, dapat diamati bahwa jumlah tanggungan keluarga paling banyak mencapai 11 orang. Pada gender laki-laki, tanggungan keluarga paling tinggi berjumlah 2 orang sebanyak 9 narasumber. Sedangkan pada gender perempuan, tanggungan keluarga paling tinggi berjumlah 1 orang sebanyak 8 narasumber. Dari hasil penelitian diketahui bahwa gender laki-laki memiliki tanggungan keluarga lebih banyak daripada gender perempuan. Karena pada dasarnya laki-laki merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab lebih untuk memenuhi kebutuhan seluruh keluarganya. Sedangkan perempuan hanya bersifat membantu untuk memenuhi kebutuhan. Jadi untuk tanggungan lebih dominan pada laki-laki. Sedangkan narasumber yang tidak memiliki tanggungan merupakan narasumber yang belum menikah. Tak hanya itu, dengan banyaknya jumlah tanggungan ini, maka dapat berpengaruh juga terhadap alokasi dana dari pendapatan yang mereka miliki. Rata-rata alokasi dana tersebut digunakan untuk saving, biaya sekolah anak, dan untuk membayar cicilan. Dari wawancara yang kami lakukan bersama 48 orang responden terkait dengan pendidikan terakhirnya, yang kemudian bisa digambarkan melalui grafik, yang paling banyak merupakan lulusan SMA atau SMK, yaitu sebanyak 30 orang dengan masing-masing 15 orang laki-laki dan juga 15 orang perempuan. Disusul dengan lulusan SMP, yaitu sebanyak 5 orang laki-laki dan juga 6 orang perempuan. Kemudian lulusan SD 4 orang, yaitu 2 laki-laki dan juga 2 perempuan. Dan yang paling sedikit adalah lulusan sarjana, yaitu 2 laki-laki dan 1 perempuan. Dari wawancara ini juga kami dapat menyimpulkan bahwa pendidikan terakhir tidak berpengaruh pada tingkat pendapatan yang diterima. Dan kebanyakan narasumber dengan pendidikan SMA atau SMK beralasan bahwa tidak ingin melanjutkan sekolah dan juga minimnya lapangan pekerjaan yang menjanjikan. Berdasarkan grafik dapat diketahui bahwa pendapatan paling tinggi mencapai 6 juta dan yang paling sedikit hanya 50.000. Dari keseluruhan narasumber, pendapatan rata-rata terbanyak berkisar antara 250.000 sampai 400.000, yaitu sebanyak 21 orang. Sedangkan dengan pendapatan 50.000 sampai 200.000, antara gender laki-laki dengan gender perempuan dapat dikatakan sama. Dapat disimpulkan bahwa 89% dari total keseluruhan narasumber berpendapat bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap pola konsumsi. Sisanya mengatakan kalau pola konsumsi tidak mempengaruhi pendapatan, karena mereka akan tetap berkonsumsi meskipun tidak ada pendapatan. Salah satu caranya yaitu dengan berhutang. Pada gender laki-laki, beberapa ada yang berjualan minuman hanya sekedar pekerjaan sampingan. Bahkan
Sedangkan ada juga yang memiliki pekerjaan tetap seperti bekerja di kantor kecamatan. Sedangkan pada gender perempuan juga memiliki pendapatan lain selain berjualan minuman, yaitu dengan menerima penghasilan dari suami mereka. Jadi, kesimpulannya adalah konsumsi diartikan sebagai tindakan pemenuhan makan dan minum. Dalam arti lebih luas, pola konsumsi merupakan suatu bentuk pengeluaran seseorang terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi berdasarkan pendapatan dan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Dapat disimpulkan bahwa 89% dari total keseluruhan narasumber berpendapat bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap pola konsumsi. Dan dilihat dari segi gender, laki-laki memiliki jumlah tanggungan keluarga lebih banyak daripada gender perempuan. Karena pada dasarnya laki-laki memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan seluruh keluarganya, dan perempuan hanya bersifat membantu mencukupi biaya hidup. Sekian dari kelompok 2, mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Terima kasih.